Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain, Stambuk A1M 219103. Di sini saya akan menjelaskan tentang nouns, the subject, dan object. Pertama-tama adalah nouns. Nouns is a word used to identify any of a class of people, places, or things. Artinya adalah nouns merupakan suatu bentuk kata benda yang di dalamnya terdapat orang, hewan, dan benda lainnya. Example, the buy candy. Mereka membeli permen. Di sini, they sebagai subjek, verbnya adalah buy dan nounsnya adalah candy. Yang kedua, the subject. The subject in a sentence or clause is the person or thing doing, performing or controlling the action of the verb. Artinya, subjek dalam kalimat atau klausa adalah orang atau sesuatu yang mengendalikan tindakan. Example, children can be very naughty sometimes. Artinya, anak-anak kadang-kadang bisa sangat nakal. Di sini, children berperan sebagai nouns tetapi bertindak sebagai subjek. Verbnya adalah be, naughty sebagai adjektif, dan sometimes sebagai adverb. Yang ketiga, object. Grammatical object have three grammatical rules. Yang pertama, direct object. Direct object are what receive the action of the verb in a sentence or clause. Artinya adalah objek langsung adalah apa yang menerima tindakan kata kerja dalam kalimat atau klausa. Example, Sarah makes coffee every morning. Di sini Sarah berperan sebagai nouns tetapi bertindak sebagai subjek. Verbnya adalah make, objeknya adalah coffee, dan every morning sebagai komplement atau keterangan waktu. Yang kedua, indirect object. Indirect object is the person of things who receive the direct object of the verb. Example, I sent the company in application for the job. Di sini, send sebagai verb, company sebagai noun, dan application sebagai objek. Yang terakhir, object of preposition. Object of preposition adalah objek yang mengikuti preposisi, di mana terdapat nouns, pronoun, gerund, atau noun clause. Example, the name of the girl in the class is Jana. Di sini subjeknya adalah name of the girl, objeknya adalah class, dan verbnya adalah is. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. My name is Muharram Surya Pribadi and my register number is A1M2199097. Okay, today I will bring a material about the characteristic of noun, and this time I will bring 4 characteristic of noun. Is first, common noun. Second, proper noun. Abstract. Third, abstract noun. Fourth, concrete noun. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu common noun. Common noun adalah kata benda yang digunakan secara umum atau kata benda umum, di mana kata benda umum ini menjelaskan tempat, yaitu city, place tempat, dan person. Nah, contoh di sini yaitu I see the woman in the dad's room. Yang menjadi common noun di sini yaitu woman. Dan yang kedua, contoh yang kedua, she is a student of SMP 3 Raha. Yang menjadi common noun di sini yaitu student, di mana student ini menjelaskan tentang siswa yang bersekolah di SMP Negeri 3 Raha. Yang kedua yaitu proper noun. Tidak beda jauh dengan common noun. Proper noun dia adalah kata benda yang menjelaskan benda spesifik, secara spesifik.
Yaitu contohnya nama kota yaitu Kendari. Terus nama tempat yaitu playground, and name of person is Adi. For example, Kendari is the capital city of Southeast Sulawesi. Yang menjadi proper noun di sini yaitu Kendari. Kenapa Kendari? Karena Kendari merupakan nama kota, yaitu yang lebih khususnya lagi itu namanya yaitu kotanya Kendari. Dan yang kedua, Mr. Adi always enters to our class every Saturday. Di mana proper noun di sini yaitu Mr. Adi. Karena Mr. Adi di sini merupakan kata benda khususnya yaitu nama orang, yaitu Mr. Adi. Dan kemudian yang ketiga yaitu abstract noun. Di mana abstract noun ini merupakan kata benda yang tidak dapat dirasakan atau dilihat dengan menggunakan panca indera. Namun bisa dipahami dan dihayalkan gitu. Oke. Yang pertama sini contohnya imagination. Terus happiness and hate. Untuk contohnya yaitu yang pertama, everyone hope to get happiness. Di mana sini yang menjadi abstract noun-nya yaitu happiness. Di mana happiness ini merupakan kata benda yang abstrak atau tidak bisa rasakan dengan menggunakan panca indera, hanya bisa yang bersifat abstrak gitu. Dan yang kedua, contoh yang kedua yaitu we have to keep our healthy. We have to keep our health. Di mana di sini yang menjadi abstrak noun-nya yaitu health. Health di sini apakah kalian bisa merasakan sehat? Apakah kalian bisa sehat? Tentu saja tidak, hanya bisa dirasakan, hanya perasaan. Oke. Yang terakhir yaitu concrete noun. Di mana concrete noun ini adalah lawan dari abstract noun. Di mana concrete noun ini merupakan kata benda yang dapat disentuh menggunakan panca indera yang bersifat fisikal. Contohnya seperti sugar, bread, and car. Dan saya akan menggunakan contoh, yaitu contoh yang pertama yaitu meat is a good protein for healthy. Di mana meat di sini dia merupakan benda nyata atau benda fisik. Dan yang kedua, contoh yang kedua yaitu milk. Milk di sini juga sama. Milk is good for strengthening bone. Oke. Ya, mungkin begitu saja video dari saya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fanny Febrianti and I will explain our material about noun. First, I will explain what it is noun. Noun are words identify name or people, things or place. Now I will explain categories of noun. Here, aku noun. Di sini saya mengambil 3 contoh dari categories of noun. Yang pertama adalah compound noun. Seperti yang kita ketahui, compound noun adalah noun terbentuk
dari dua kata yang memiliki kata atau lebih yang membentuk suatu kombinasi yang menghasilkan makna baru. Di sini saya mengambil contoh meat ditambahkan dengan ball yang menghasilkan kata meatball yang artinya bakso. Seperti yang kita ketahui, meat adalah daging, ball adalah figures of noun yang berarti noun akan menjadi meatball. Yang kedua adalah swimming pool. Swimming adalah berenang, pool kolam, yang apabila digabungkan menjadi kolam renang. Itu yang berarti menjadi suatu makna baru. Yang kedua saya akan menjelaskan noun phrases. Noun phrases adalah sekelompok dua atau lebih kata yang berfungsi bersama sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Di sini saya mengambil contoh, the fair-skinned woman with a red shirt and black skirt is my sister. Yang termaksud ke dalam noun phrases di sini adalah seperti yang saya garis bawahi di sini. Karena mengapa saya mengambil contoh ini sebagai noun phrases? Karena ini terbentuk dari sekelompok dua atau lebih yang berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Yang selanjutnya adalah nominalization. Nominalization mengacu kepada penciptaan kata benda dari kata kerja atau kata sifat. Seperti di sini saya mengambil contoh, my fiance is an actor. Actor di sini berfungsi sebagai nominalization dari my fiance is an. Begitu aja. Singular dan plural noun. Singular adalah kata benda tunggal yang berarti satu. Sedangkan plural adalah kata benda jamak yang berarti lebih dari satu. Plural noun biasanya ditandai dengan akhiran s atau es yang menandakan bahwa itu adalah plural noun. Saya mengambil contoh seperti contoh kata dog dan dogs. Kata dog yang pertama menunjukkan bahwa ini merupakan singular noun karena ini berarti cuma satu, yang berarti tunggal. Tetapi pada saat di kata dogs yang kedua yang telah ditambahkan akhiran s, yang berarti dog di sini lebih dari satu, dua atau tiga. Selanjutnya kata house dan houses. Mengapa selanjutnya saya di sini juga menambahkan kata house yang berarti rumah. Saya menambahkan akhiran s karena kata house yang kedua berarti plural atau jamak, tetapi pada saat kata house yang pertama yang berarti tunggal. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Milana Bandari and my registration number is A1M219095. In here, I will explain about pronoun. Pronoun is the types of word that replace noun or noun phrase. Yang artinya, pronoun atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan kata benda ataupun frasa nomina. Dan pronoun terdapat 7 jenis yang digunakan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti benda yang meliputi first person, second person, dan third person.
First person yang terdiri atas bentuk singularnya I dan bentuk pluralnya we. Untuk second person, bentuk singularnya yaitu you dan bentuk pluralnya juga you. Yang terakhir, third person yang bentuk singularnya she, he, it dan bentuk pluralnya yaitu they. Personal pronoun memiliki dua kedudukan. Yang pertama sebagai subjek dan yang kedua sebagai objek. Sebagai subjek contohnya yaitu I, you, we, they, she, he, it. Dan sebagai objek yaitu me, us, you, them, her, his, it. Contoh kalimat dari personal pronoun yaitu she studies English, di mana she menjadi kata ganti orang ketiga yang berkedudukan sebagai subjek dan studies-nya yaitu verb, dan untuk English-nya berfungsi sebagai objek. Yang kedua, saya akan menjelaskan possessive pronoun dan possessive adjective. Possessive pronoun adalah kata ganti kepunyaan yang digunakan untuk merujuk atau menerangkan kata kepunyaan atau kata kepemilikan suatu benda. Dan possessive pronoun dapat berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh kata benda. Sedangkan possessive adjective digunakan untuk menerangkan siapa yang memiliki suatu benda itu. Dan possessive adjective tidak dapat berdiri sendiri, melainkan diikuti oleh kata benda. Contoh kata possessive pronoun yaitu mine, yours, ours, theirs, his, hers. Dan untuk contoh kata possessive adjective yaitu your, my, our, their, her, his, dan its. Contoh kalimat possessive pronoun yaitu this file is mine, di mana mine sebagai possessive pronoun yang berkedudukan sebagai objek. Selanjutnya untuk contoh kalimat possessive adjective yaitu this is my file, di mana yang jadi possessive adjektifnya yaitu my. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang possessive noun. Possessive noun juga termasuk dalam possessive forms. Tetapi possessive noun lebih mudah dalam pembentukan kalimat posesifnya, hanya dengan menambahkan apostrof dan s pada akhir katanya. Possessive noun memiliki aturan bentuk, yaitu yang pertama, jika singular noun maka ditambahkan apostrof dan huruf s di akhir kata bendanya. Contohnya yaitu Tom's car, di mana Tom yaitu kata benda yang ditambahkan apostrof dan huruf s. Yang kedua yaitu jika plural noun dan berakhiran s pada akhir kata bendanya, maka hanya ditambahkan apostrof. Sedangkan jika plural nounnya tidak berakhiran s, maka ditambahkan apostrof dan s. Sekian dari penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum